Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindra Masita Diani dari kelompok 3 mata kuliah Etnobotani dengan anggota yang terdiri dari Anjani Suci Lestari, Aurelia Salsabila Putri, Cindra Masita Diani, Lita Dwi Indriani, Rahma Desinta dari UIN Jakarta. Kemudian ada Fitri Sahara dan Indri Anissa Kausari dari Universitas Negeri Padang. Kami dibimbing oleh Ibu Dr. Priyanti MSI, Ibu Dr. Handa Desem MSI, dan Ibu Adiana Khairiah MSI. Saya di sini akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Etnobotani Tanaman Pangan Pekarangan Rumah Masyarakat di Kelurahan Sukabumi Utara, Jakarta Barat. Kemudian kita masuk ke topik bahasan pertama, yaitu pendahuluan. Salah satu pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat adalah sebagai bahan pangan, upaya yang dapat dilakukan manusia untuk meningkatkan keanekaragaman konsumsi tanaman pangan dalam skala kecil, yaitu dengan cara mengoptimalisasikan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Kelurahan Sukabumi Utara merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk yang terus bertambah menyebabkan adanya alih fungsi lahan kebun menjadi perumahan. Penelitian etnobotani pada masyarakat di daerah perkotaan belum banyak dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keragaman jenis tanaman pangan dari pekarangan rumah dan pemanfaatannya oleh masyarakat di Kelurahan Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kemudian kita masuk ke metode. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei, observasi, dan wawancara semi terstruktur pada pemukiman masyarakat. Responden pada penelitian ini berjumlah 25 orang yang merupakan masyarakat Sukabumi Utara dengan rentang usia 20 sampai 75 tahun dan memiliki pekarangan rumah. Pertanyaan yang diajukan meliputi nama lokal, bagian yang dimanfaatkan, dan cara pengolahan tanaman pangan. Kemudian, tanaman diidentifikasi dan mendapatkan nama ilmiahnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Selain itu, dilakukan penghitungan persentase bagian yang dimanfaatkan dengan menggunakan rumus sigma tumbuhan yang dimanfaatkan dibagi dengan sigma seluruh bagian tumbuhan yang dimanfaatkan dikali 100%. Kemudian kita masuk ke hasil. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat 44 jenis tanaman pangan yang terbagi dalam 27 suku yang ditujukan pada tabel berikut. Di antaranya adalah bayam, mangga, sirsak, keladi mangkokan, kenikir, dan sebagainya. Kemudian berikut adalah lanjutan dari tabel sebelumnya. Ada kemangi, nangka, kelor, pisang kepok, pisang ambon, jambu kancing, dan sebagainya. Kemudian jenis tumbuhan dari suku Zingiberaceae merupakan jenis yang paling banyak ditemukan pada pekarangan rumah masyarakat Kelurahan Sukabumi Utara, Jakarta Barat untuk dimanfaatkan sebagai tanaman pangan. Menurut penelitian oleh Handayani tahun 2015, kelompok tumbuhan Zingiberaceae memang mudah ditemukan di lingkungan pekarangan masyarakat pada umumnya karena diketahui manfaatnya oleh masyarakat sebagai bumbu dalam masakan dan obat tradisional. Kemudian bagian tanaman yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah daun, dengan persentase 43%, karena daun sangat mudah dijumpai dan selalu tersedia pada tumbuhan. Selanjutnya ada bagian buah sebanyak 37%, maaf, yang dimanfaatkan sebagai kebutuhan buah-buahan untuk dikonsumsi langsung tanpa pengolahan atau diolah menjadi minuman. Bagian buah juga dapat dijadikan sebagai bumbu dalam masakan, seperti cabai rawit, tomat, jeruk limau, jeruk nipis, dan belimbing wuluh. Nah, bagian selanjutnya yang dimanfaatkan adalah rimpang dengan persentase 12%, yaitu dari 6 spesies tumbuhan suku Zingiberaceae. Bagian yang dimanfaatkan selanjutnya adalah batang dengan persentase 6%, dengan total 3 jenis, dan bagian umbi dengan persentase 4% dengan total 2 jenis tumbuhan. Pemanfaatan tumbuhan pangan oleh masyarakat di Kelurahan Sukabumi Utara, Jakarta Barat secara umum terdiri atas 2 cara, yaitu dengan cara dikonsumsi langsung dan diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Tumbuhan pangan yang dikonsumsi langsung tanpa diolah adalah buah-buahan dan sayur lalapan, seperti kemangi, tomat, jambu, pisang, dan sebagainya. Sedangkan tumbuhan pangan dengan proses pengolahan terlebih dahulu dilakukan dengan cara dimasak seperti sayur bayam, kelor, dan sebagainya. Selain itu, tanaman dari pekarangan rumah masyarakat juga digunakan sebagai bahan tambahan untuk masakan, yaitu sebagai bumbu, untuk meningkatkan kualitas makanan menjadi lebih baik dan menambah selera makan seperti daun salam, kunyit, lengkuas, dan sebagainya. Terakhir, kesimpulan dari penelitian kami adalah masyarakat Sukabumi Utara, Jakarta Barat sampai saat ini masih menggunakan tanaman pangan dari pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
baik sebagai bahan pangan utama maupun bahan pangan tambahan. Terdapat 44 jenis tanaman yang terbagi dalam 27 suku. Untuk bagian tanaman yang dimanfaatkan adalah bagian daun, buah, rimpang, batang, dan umbi. Dan untuk mengonsumsinya, masyarakat melakukan dengan dua cara, yaitu dikonsumsi langsung dan diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.